Ini adalah abu tobong. Di abu tobong itu ada beberapa jenis ya, ada abu tobong arang, juga ada abu tobong bata atau genteng. Nah, ini abu tobong arang. Ini bagus untuk media semai, bahan bonsai untuk stek sancang ya. Ini karena kenapa disebut paling bagus? Karena ini betul-betul steril. Jadi nanti untuk aplikasinya nanti di video selanjutnya. Sekarang saya akan mengayak karena ini masih ukurannya ada yang besar kecil. Yang kita gunakan adalah yang lembut atau yang kecil. Arang kayu merupakan residu hitam berisi karbon tidak murni dan terdiri dari 85% sampai 90% adalah karbon dan bercampur dengan debu lainnya, bisa juga pasir ataupun tanah pada saat terjadi pembakaran. Arang sekam ini bagus untuk media tanam karena yang sifatnya poros dan steril. Untuk program lanjutan dari program bonsai, media serbuk arang ini bagus sebagai campuran media tanam. Biasanya saya gunakan untuk campuran media semai bahan bonsai, bisa digunakan untuk tanaman bunga yang lain. Kemudian ini yang kasar, ini arang kasar, ini bisa untuk media tanam bunga juga yang lain seperti tanam anggrek. Jadi tujuan dari saya menggunakan media ini adalah memanfaatkan sumber daya yang ada ya. Jadi ini untuk teman-teman yang dekat dengan tobong arang, tobong bata atau tobong genteng, itu banyak limbahnya ya, berupa abu. Kalau untuk abu arang ini sebagian besar adalah serpihan arang yang kecil-kecil. Tapi kalau untuk abu dari tobong genteng atau batu bata itu adalah tanah yang terbakar. Saya menggunakan abu tobong genteng atau abu bata merah, jadi itu bisa sebagai pengganti dari pasir malang. Saya mau membuat video stek sancang los pucuk ya dengan model lain. Biasanya saya menggunakan blader atau walet atau pasir kali, atau juga biasanya saya menggunakan kokopit. Saat ini saya menggunakan medianya tanah liat, kemudian ini serbuk abu, ini serbuk atau abu tobong arang. Memang ini adalah serpihan dari arang-arang. Kemudian saya menggunakan floral foam ya. Kemudian ini bahan steknya. Untuk kita mulai saja, pertama-tama diusahakan mencari bahan stek yang sudah cabang seperti ini. Untuk tajuk dan cabang pertama, coba saya kurangi dulu daunnya biar kelihatan. Jadi usahakan yang sudah membentuk cabang seperti ini. Nah, kemudian langkah kedua, sekitar 3 cm ya, sekitar 3 cm kita kupas bagian bawah, dikupas seperti ini. Ini tujuannya adalah untuk supaya tidak roboh, sebagai angkernya, sebagai tiangnya.
Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan floral foam. Ini gunakan sedikit saja. Ya. Nah, fungsi floral foam ini adalah untuk menjaga ketersediaan air. Ini tidak harus bulat sebetulnya ya, tidak harus bulat. Jadi floral foam ini dia menyerap air, jadi menyimpan air. Jadi dengan keterlambatan kita menyiram, dia akan menyimpan air. Kemudian langkah kedua, ditancapkan. Ditancapkan di floral foam. Kemudian dari kambium, nah ini coba perhatikan nih. Jadi jangan sampai kambiumnya lewat floral foam. Di posisinya seperti ini. Kemudian saya sudah menyiapkan tanah liat ya. Ini fungsinya sebagai pengatur akar pada saat awal tumbuh. Oke, seperti ini. Jadi pada saat nanti awal tumbuh akar akan mengikuti alur cekungan ini, cekungan tanah ini, tanah liat ini. Nah, kemudian saya sudah menyediakan ini arang, abu arang ya, abu arang. Kemudian kita letakkan seperti ini, dan selanjutnya kita isi penuh dengan abu arang ini. Abu arang ini fungsinya sama dengan arang sekam ya, sama dengan arang sekam fungsinya. Adapun saya menggunakan ini hanya sebagai upaya ya, memanfaatkan sumber daya yang ada. Ini adalah sumber daya alam, dan ini limbah daripada terbuang begitu saja. Kita manfaatkan ya, kita manfaatkan. Oke, selanjutnya disiram. Ini kelihatan floral foamnya nampak ya. Nah, seperti ini. Siram sampai basah, kemudian kita simpan di tempat yang teduh. Sekitar 1 bulan lagi, nanti sudah tumbuh akar, kita akan review lanjutan, yaitu ganti media. Yang tadinya dengan serpihan arang ini atau abu arang ini, nanti kita akan menggunakan media tanam yang sudah campur dengan pupuk kompos. Nah, jadi fungsi dari floral foam ini adalah untuk merangsang pertumbuhan akar sekaligus menyimpan air. Kalau di video saya terdahulu saya menggunakan kokopit, saat ini karena saya ingin memanfaatkan serpihan arang ini atau abu arang ini untuk media tanam. Kemudian untuk bagian atasnya ini ya, bagian atasnya ini boleh disungkup dengan plastik, tidak juga boleh ya. Nah, untuk mengurangi penguapan air, ini daun-daun yang sudah besar-besar ini dipotong saja. Dan indikasi stek ini sudah tumbuh, yaitu adanya tunas-tunas baru. Jadi dengan pertumbuhan tunas-tunas baru itu menandakan bahwa akar sudah mulai tumbuh.
Oke, kita jumpa lagi nanti ya di video mendatang.